Sebelum ke Bang Egy bicara, sepertinya Ibu Titin ingin bersuara terlebih dahulu untuk menyangga apa yang dikatakan oleh Bang Pitra tadi soal tuduhan dalam narasi tersebut sebenarnya bukan diarahkan kepada Padepokan, tapi memang hasil konsultasi dari kuasa hukum mengenai adanya rekayasa. Dan juga penyebutan nama Ibtu Rudiana. Begitu berani Bu dengan konsekuensi itu Bu? Sebetulnya saya ngomong rekayasa bukan sekarang Mbak. Dari 2016 saya sudah ngomong ini rekayasa. Karena apa? Saya punya berkas-berkas, saya punya bukti, saya juga komunikasi dengan banyak orang. Apa sih yang terjadi sebetulnya di 2016? Saya dari 2016 ini meyakini kecelakaan. Kemudian dari fakta-fakta persidangan yang digelar di 2016 dan 2017 banyak hal yang tidak sesuai. Saya nggak ngerti kenapa hasil otopsi tidak pernah ada luka tusuk, tetapi jaksa bisa P21. Saya nggak ngerti ketika di persidangan baju yang dipakai oleh Eki tidak berlubang, tetapi di situ ditusuk bagian dada di bagian perut. Kemudian juga saya punya bukti-bukti foto pendukung yang itu berada di rumah sakit. Dan saya yakin itu foto otentik karena itu juga tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Jadi masalah rekayasa itu saya ceritakanlah kepada Pak Raden. Ya, Pak Raden, ini loh Pak persoalannya. Saya buka berkasnya. Kemudian saya punya keyakinan 8 terpidana ini tidak pernah melakukan perbuatannya. Jadi itu saya semua ceritakan. Tetapi ketika saat sumpah pocong kan tetap harus dibimbing. Tetapi Pak Raden sudah tahu ini poinnya ini, poinnya ini. Kemudian Saka Tatal juga mengalami penyiksaan yang luar biasa. Kan bukan cuma Saka Tatal yang ngomong, Aldi juga ngomong gitu. Dan saya yakin kalau ke-7 terpidana yang ada di dalam bisa bercerita, bisa leluasa, akan keluar kalimat-kalimat yang sama. Saya yakin juga kalau ke-7 terpidana yang ada di dalam dipaksa misalnya, ataupun dengan keyakinan sendiri dia berani sumpah pocong untuk menyatakan dia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan, saya yakin dia mau tanpa paksaan. Itu saya tanggapi. Singkat, sebelum ke Bang Egy, Singkatnya yang pertama bahwasannya perkara ini telah diperiksa, diteliti dan diadili. Bukan hanya di kepolisian, akan tetapi di kejaksaan, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi Jawa Barat dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Artinya apa? Kalau saya aneh juga terhadap rekan kita ini ya. Cara berpikirnya seperti apa, dia tidak bisa membantah dalil-dalil daripada jaksa penuntut umum, lantas dia menyalahkan seluruh penegak hukum ini gitu Jol. Kalau memang kita mengikuti cara berpikir seperti ini, lama-lama nanti aparat penegak hukum kita ini nggak akan dianggap lagi, ujung-ujungnya orang berpatokan kepada sumpah pocong gitu loh. Orang yang disumpah saja di muka persidangan di bawah Al-Quran, ya di depan hakim yang memeriksa perkara tersebut, itu diperiksa lagi Bung Andromeda. Diperiksa oleh hakim, ditanya oleh jaksa penuntut umum, ditanya oleh penasihat hukum terpidana. Jadi bukan semata-mata sumpah pocong, oh dia tidak bersalah, tidak seperti itu. Dan itu tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Makanya kita ini nggak maju-maju gitu loh. Nggak seperti negara Singapura dan lain-lain ini kita terlalu banyak ke klinik-klinik. Kan ada penegak hukum di sini, kita percayakan sepenuhnya kepada penegak hukum. Kalau memang, mohon maaf ya, klien saya ini bersalah atau katanya itu rekayasa, laporkan ke polisi. Dengan pasal rekayasa ataupun keterangan palsu, nggak ada tuh. Mereka melakukan Mbak Titin laporkan klien saya merekayasa, nggak ada. Dia cuma ngomong-ngomong aja. Alasan tadi yang disampaikan ya bahwa memang sudah lelah dengan hal ini dan keyakinan itu ya kalau lelah ya saya kira serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan kepada pocong. Bang Egy, Anda sepakat tidak Bang Egy? Anda sepakat tidak Bang Egy dengan apa yang dilakukan Bang Egy? Ya, pertama harus dengan nama Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perspektif keilmuan, ini dalam konteks kriminal atau kriminologi ada pendekatannya scientific crime, gitu. Pendekatannya ilmu pengetahuan lewat penyelidikan, penyidikan. Itu tugas pokok polisi. Kemudian tugas pokok jaksa adalah mendakwa dan menuntut. Nah, tugas ini advokat, saya advokat juga kan, adalah membela, mengadvokasi. Tugas pokok hakim memeriksa, mengadili, memutuskan. Jadi semua ini peran dalam Undang-Undang Nomor 18
tahun 2003 pasal 5 itu polisi, jaksa, hakim, advokat itu setara sebagai penegak hukum. Nggak ada yang lain, 4 ini loh. Nah, tapi masalahnya dalam struktur ini seolah-olah hakim di atas segalanya. Jaksa, kemudian polisi. Kita anak bawang kesannya. Padahal dalam konstruk hukum kita setara. Jadi bukan hakim itu lebih tinggi dari kita. Itu satu ya. Polisi juga nggak boleh. Semua kita setara. Bahkan dalam pasal 16-nya pengacara ini punya imunitas. Tidak bisa dituntut secara pidana. Dan tidak bisa digugat secara perdata. Pasal 16 tuh dari undang-undang itu. Nah, konstruk berpikir ini harus dimengerti secara utuh, komprehensif. Yang saya ingin menerangkan dan kekeliruannya, kalau kita ngutip Al-Quran atau hadis atau lain tadi pakai istilahnya sumpah pocong itu seolah-olah tidak masuk hukum positif. Itu dalam konstruk hukum di Indonesia keliru. Karena apa? Karena dasar negara Republik Indonesia ini Tuhan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1. Tuhan yang Maha Esa itu disebut dalam mukadimah alinea ketiga berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan diabadikan sila pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Anda mau bantah kalau kita bicara Tuhan itu hukum positif atau bukan hukum positif? Ya enggak lah. Sekalipun dalam sumpahnya, dalam ritualnya menyebut nama Tuhan. Oh iya dong, harus. Itu jangan ditafsirkan kayak ini, saya kritik Adinda ya. Dia tadi menafikan gaib. Kenapa lebih percaya gaib? Karena itu istighfar, kalau itu bisa enggak. Ya. Jangan dijawab tunggu, dengerin ini dulu. Karena apa? Karena ini bagian dari yang ada di dalam ketentuan hukum. Ini hukum Islam. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Harusnya hukum Islam itu berlaku di Indonesia. Siapa yang berlakukan? Presiden dan DPR. Pasal 5 ayat 1. Jungto. Pasal 20 dan 21. Itu dalil undang-undang positif itu. Undang-undang dasar. Tapi masalahnya kan presiden dan DPR-nya tidak komit kepada Islamnya itu. Enggak gentle gitu loh, penakut. Ya. Oleh karena itulah dalam konstruksi hukum jangan sekali-sekali memisahkan urusan pocong atau apa itu bukan hukum positif. Itu hukum positif. Cuma saya kritik juga Adinda Saka, memang enggak ada sumpah pocong dia apa? Yang ada mubahalah. Ada, kalau kau nanya ayat Quran ada Ali Imran ayat 61. Itu Quran. Nah, nanti kiainya dia yang bahas ya. Tapi dalam konteks Quran begini. Ali Imran ayat 61 menyatakan dengan jelas, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, itu saintifiknya tadi ya. Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu. Nah, ini kami di sini mungkin timnya Mbak Titin, Mikrofon Saka ya, dan kamu di sini Rudiana misalnya. Konteksnya begitu. Istri-istri kami dan istri-istrimu. Kalau konteksnya masing-masing punya keluarga. Marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Ini versi lokal tadi, kalau Pak Kiai bilang kearifan lokal, disebutnya pocong. Enggak ada. Kalau Quran nyebutnya mubahalah. Ada. Nah sekarang berani enggak? Saya yang tantang sekarang, Rudiana. Ya, Saka. Duduk. Ini ada majelis ulama nih, punya otoritas dalam konteks kenegaraan ini. Majelis ulama. Jadi kapan mubahalah? Supaya clear. Ya, sekarang juga. Silakan. Dengar, udah. Nggak usah nanti. Dengan Anda melakukan sumpah pocong itu Anda artinya sudah berani. Jadi nggak usah tanya lagi. Yang saya mau tanya ke Rudiana lewat pengacaranya. Kapan sampaikan salam hormat saya? Mari kita bermubahalah. Kalau ini pasti ada konsekuensi hukum yang mendasar, laknat Allah.
Kalau sumpah pocong mah nggak ada. Kalian mungkin nggak pernah baca ayat ini, jadi nggak tahu. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz, saya advokat. Saya pembela ulama dan aktivis. Bang Egy, kami Ya, tegaskan. oleh karena itu poin pentingnya adalah, satu, jangan sekali lagi berani memisahkan kalau baca Quran itu bukan hukum positif. Ini hukum positif. Negeri ini dasarnya Allah. Bukan yang lain. Kalau boleh klaim saya, Indonesia ini negara tauhid. Siapa yang bisa bantah? Enggak ada yang bisa bantah. Karena fakta sejarah demikian. Ya, alur pendekatan apa, filosofis, sosiologis, antropologi, ya, sampai kepada yuridis saya bisa jabarkan bahwa Indonesia ini negara tauhid. Artinya implisit di situ Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Yang menentang kita kan PKI. Jadi yang nggak suka dengan ini ya PKI. Dan sekarang PKI gaya baru dengan banyak macam-macam kudeta konstitusional. Nah lebih jauh lagi, untuk penyelesaian masalah ini, kenapa mubahalah? Karena kisahnya ini ada yang menuduh Muhammad terhadap satu situasi yang tidak kondusif, nggak ada saksi. Nggak ada saksi, nggak ada yang bisa memberatkan keterangan dan lain sebagainya. Nah, maka Allah kasih turun ayat ini. Nanti asbabun nuzulnya lebih jelas. Tapi Bang Egy, ini kan semua saksi, semua bukti dibuka ke persidangan. Menurut Bang Egy, apakah sumpah pocong ini nanti berkekuatan hukum dan bisa Kalau dipakai? konstruknya pocong, nggak ada nilainya. Oke. Tapi kalau mubahalah? Mubahalah Batal ada. hukum? Ini konsekuensi Quran. Tapi mekanismenya jangan main sendiri lokal-lokal begitu. Kita punya majelis ulama, hormatilah beliau sebagai ulama yang punya otoritas untuk konteks keulamaan di Indonesia. Dalam konteks agama Islam ya ulama rujukannya. Yang menarik ketika mubahalah sudah dibicarakan, konsekuensinya seperti apa? Sesaat lagi Pak Kiai, kita akan kembali di Catatan Demokrasi pemirsa.